Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Video ini merupakan silsilah dari episode-episode tentang menjadi seller yang waras. Video kali ini membahas tentang modal. Apa itu modal? Modal adalah segala sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat awal untuk menghasilkan nilai, manfaat, atau keuntungan di masa depan atau di masa yang akan datang. Jadi inti modal itu bukan berapa duitnya, tapi apa yang bisa kamu pakai untuk bergerak dan menciptakan hasil. Jadi kebanyakan orang, saya mau mulai jualan, tetapi saya tidak punya modal. Nah, pasti orang menafsirkan bahwa modal itu uang, padahal modal itu tidak itu. Ya, bukan hanya itu ya, bukan hanya uang. Jenis-jenis modal, yang pertama modal uang, ya finansial capital. Ini yang paling dikenal. Saya ada video membahas tentang financial capital. Bagaimana cara orang kaya tambah kaya. Yaitu menjadikan uang sebagai menjadikan aset barang itu. Ya, uang menghasilkan uang. Uang menelurkan uang. Ya, itu sampai dia menciptakan kapitalisasi. Nah, itu bisa dilihat di video sebelumnya ya. Ini yang paling dikenal. Ya. Uang tunai, tabungan, aset yang bisa dicairkan. Itu sumber uangnya dari situ. Ini penting tapi bukan segalanya. Ya. Biasanya yang bisa melakukan ini orang-orang yang memang sudah siap duitnya. Atau memang dia sudah punya uangnya. Kemudian yang kedua, modal ilmu dan skill. Jadi ilmu dan skill itu modal. Ya. Seperti keahlian, seperti mengedit, mengajar, servis, coding, jualan, konsultan, ya, tukang bangunan dan sejenisnya. Kemudian pengetahuan seperti guru agama, teknisi, strategi dalam bentuk kursus atau les ya. Contoh, orang tanpa uang tapi bisa servis AC, tetap bisa jalan. Ya, tetap bisa jalan. Orang yang punya uang tapi gak ngerti apa-apa bisa habis tanpa hasil. Karena dia tidak punya skill ilmu. Ya, skill dan ilmu. Kemudian yang ketiga, modal waktu dan tenaga. Waktu luang, kesanggupan kerja, konsistensi. Banyak usaha kecil sukses karena modalnya cuma waktu dan mau capek. Contohnya apa? Misalnya jasa antrian, ya, antrian apa pembayaran atau antrian nabung, ya dia males ke bank akhirnya titip kamu aja yang store ke bank. Ya, karena dia menjual waktu luangnya. Menjual waktu luangnya sehingga dia dapat gaji dari situ. Atau just tip, ya, jasa titip belanja, ya, dia menjual waktu luangnya untuk belanja, ya, lalu mendapatkan jasa dari itu, waktu dan tenaga. Keempat, modal sosial, relasi dan kepercayaan. Bisa dalam bentuk jaringan teman, reputasi, kepercayaan orang, atau dititipi amanah ya. Itu modal sosial. Ini juga penting ya. Contoh nyata, orang bisa dagang tanpa stok karena dipercaya supplier. Titip jual. Ya. Kemudian bisa jual dulu, bayar belakangan. Ini modal mahal tapi sering diremehkan. Ya, modal amanah, ya, amanah dan jujur. Ya, bisa dititipi barang atau jualkan barang. Tapi kalau dia sudah merusak modal sosialnya, maka dia sudah rugi. Ya. Ini sudah rugi. Amanah adalah modal terakhir manusia. Kalau amanahnya dia rusak, maka sudah habis semuanya itu. Baik, modal alat dan fasilitas. Yang kelima, HP, motor, laptop,
ruang kosong di rumah. Ya, ruang kosong di rumah mungkin disewakan. Ya, bisa. Kemudian HP dan internet sudah jadi modal usaha hari ini. Cukup dengan HP dan internet. Tapi juga perlu modal ilmu dan skill. Nah, punya HP dan internet tapi dibuat mainan, tidak belajar ilmu skill baru, ya tetap saja. Ya. Jadi harus memanfaatkan modal. Ya. Tidak membuangnya sia-sia. Keenam, modal mental dan karakter. Ini sering dilupakan. Kejujuran, ketahanan mental, disiplin, keberanian ambil resiko terukur. Banyak yang punya uang, tapi mentalnya rapuh, akhirnya modalnya ludes. Ini penting ya, modal mental itu penting. Jadi jangan sampai ketika kerja marah ngeluh ini ya sudah, Anda akan dikeluarkan, tidak dipekerjakan lagi. Jadi apakah modal harus uang banyak dulu? Jawabannya tidak. Ya, tidak harus. Yang benar, kalau punya uang banyak baru bisa mulai. Itu salah. Ya. Yang benar mulai dari modal yang ada, lalu diperbesar. Mulai dari modal yang ada, lalu diperbesar. Mulai dari sedikit, karena itu ngelolanya lebih mudah. Ya, mengatur keuangannya lebih mudah. Baru nanti sedikit-sedikit diperbesar modalnya, sambil belajar untuk mengelola hal yang lebih sulit. Sama seperti saya ketika mengajar murid saya tidak langsung menyuruh menulis huruf Arab tersambung, tetapi saya kasih huruf Arab terputus-putus. Ketika sudah benar, baru 2 huruf tersambung. Ketika sudah benar, baru 3 huruf tersambung. Begitu dan begitu seterusnya. Dilatih dari yang sederhana sampai pada tingkatan yang paling berat. Baik, banyak usaha besar lahir dari modal kecil, kemudian skill kuat, konsisten, pintar muter. Maksudnya pintar menghasilkan perputaran. Ya. Jadi ini dalam hal modal. Karena banyak orang itu nulis di Facebook seperti ini. Saya modal 1 juta, enaknya saya usaha apa? Loh, kamu sudah punya uang segini, laksanakan apa yang kamu bisa lakukan. Ya, bisa meniru cara orang lain, jualan, atau punya keahlian bidang sendiri, kamu coba konsultasi sama orang yang paham ya. Berarti modal ilmu itu penting. Keempat, analogi sederhana. Bayangkan mau masak, uang, beli bahan, skill, bisa masak atau tidak. Alat sama dengan kompor dan wajan. Mental, sabar atau panik. Relasi, ada yang mau beli hasil masakan. Nah, itu pentingnya relasi. Punya uang tanpa skill, bahan rusak. Punya skill tanpa uang, bisa mulai dari dapur kecil. Nah, yang penting skill ada dulu. Nanti bisa dilatih. Kesimpulan ringkas, modal itu bukan uang semata. Ya memang benar, modal itu kalau dalam kapitalisasi itu uang. Tapi bagi secara umum, bahasa umum, modal itu bukan hanya uang. Modal kombinasi sumber daya yang kamu punya sekarang. Ya, sudah saya jelaskan tadi, modal mental, modal skill, modal ilmu, ya, modal waktu. Nah, itu dikombinasikan semua. Uang besar tanpa ilmu berarti apa? Bahaya. Ya, uang besar tanpa ilmu bahaya. Nanti jatuhnya di apa? Judi. Ya, punya uang, saya ingin uang saya ini banyak. Akhirnya main judi dia, atau beli lotre, ya, atau malah untuk hal yang haram. Ya. Atau dia punya uang banyak, masuk Bitcoin, sedangkan dia sendiri tidak paham ilmu Bitcoin. Atau beli saham yang dia tidak paham potensi saham itu bagus apa tidak. Sedangkan ilmu dengan modal yang sedikit itu bertumbuh. Dia ilmu,
dan melakukan action, melakukan pergerakan, walaupun sedikit-sedikit, walaupun dipandang sama tetangga atau teman itu remeh, tetapi dia istiqomah, tetap sabar, maka itu dia akan tumbuh. Ya. Dan rata-rata pekerjaan yang tumbuh, stabil, itu banyak investor yang mau membantu. Sedangkan orang yang pamer duit, flexing, tapi tidak ada kerja nyata, orang-orang takut mau nanam saham atau investasi di situ. Ya, karena rawan. Ya. Tapi kalau sudah mulai sedikit-sedikit, ya, misalnya jualan, kemudian konsisten jualan, sabar, itu sudah ilmu, itu sudah portofolio, sudah bisa menjadi portofolio. Nanti pembahasan soal portofolio ini nanti akan saya bahas di video sendiri. Sekian.